warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Nova Rikman selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan etika dan hukum kesehatan dengan cakupan topik pembahasan yaitu hospital bill-laws. Pada topik pembahasan ini yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan hospital bill-laws dan penerapan hospital bill-laws. Pada materi pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan hospital bill-laws. Secara umum, peraturan internal atau yang dikenal dengan istilah hospital bill-laws adalah peraturan dasar yang bertujuan mengatur melalui organ yang ditempatkan di rumah sakit atau dewan pengawas, direksi rumah sakit ataupun selaku pengelola, komite-komite yang serta staf terkait dengan bekerja di rumah sakit, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkualitas. Sedangkan secara khusus, dengan adanya peraturan internal rumah sakit atau yang dikenal dengan istilah hospital bill-laws tersebut diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan di rumah sakit, baik yang berhubungan dengan kebijakan teknis, operasional, maupun pengaturan staf medis. Kemudian, adapun manfaat dari hospital bill-laws yang pertama yaitu sebagai acuan pemilik dan atau dewan pengawas rumah sakit dalam melakukan pengawasan. Kemudian sebagai acuan bagi direktur dan para direksi dalam mengelola menyusun kebijakan teknis operasional. Kemudian yang ketiga, sebagai acuan dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Kemudian sebagai sarana menjamin efektivitas, efisiensi, mutu, dan keselamatan pasien. Kemudian sebagai sarana dan perlindungan hukum beserta acuan penyelesaian konflik. Kemudian pada poin yang kedua yaitu penerapan dari hospital bill-laws, di mana penerapan dari hospital bill-laws itu sendiri terdapat pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, di mana pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa rumah sakit memiliki arti penting bagi pelayanan kesehatan, di mana hospital bill-laws itu sendiri merupakan ketentuan yang mengatur rumah sakit tentang peran serta pemilik rumah sakit, manajemen rumah sakit, dan komite medis. Hal tersebut dapat berupa statuta peraturan, standar yang dibuat oleh dan diberikan oleh rumah sakit, namun implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 belum mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada pasien yang mengalami kerugian akibat sulitnya dimintanya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal di pihak rumah sakit atas pelayanan medis yang buruk. Contohnya, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya harus mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya dengan cara peningkatan mutu dan kualitas. Di mana rumah sakit berkewajiban mengatur pertanggungjawaban hukum dan medis dalam suatu peraturan internal rumah sakit yang di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban, bertanggung jawab serta wewenang, serta adanya kejelasan dalam melakukan tugas kesehatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hospital bill-laws baik secara umum maupun khusus yaitu peraturan internal rumah sakit, di mana peraturan tersebut memiliki tujuan mengatur melalui organ yang ditempatkan di rumah sakit, mengatur bagaimana jalannya rumah sakit tersebut, bagaimana hubungan antara pasien dengan para staf dan tenaga medis. Kemudian hospital bill-laws itu tersendiri yaitu terkait dengan peraturan, di mana peraturan tersebut wajib dijalani, dapat pula dijadikan acuan ataupun patokan dalam memberikan pelayanan medis terhadap pasien. Kemudian manfaat dari hospital bill-laws itu sendiri yaitu sebagai acuan, baik itu acuan bagi pemilik, direktur, maupun dalam tata pengelolaan rumah sakit, serta
menjadi manfaat bagi efisiensi, mutu dan keselamatan pasien, dan berguna juga sebagai sarana dan acuan. Kemudian pada kesimpulannya juga terdapat pada penerapan dari Hospital Bilos, di mana penerapan tersebut yaitu merupakan implementasi dari Hospital Bilos yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang pelaksanaan tugas tenaga kesehatan. Baiklah, sampai di sini pemaparan materi terkait dengan Hospital Bilos dari saya. Semoga dengan materi terkait dengan Hospital Bilos ini, para pembaca dan pendengar dapat mengambil hal positif dan pembelajaran yang baik dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga juga dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan bagi para pendengar. Akhir kata, apabila dalam penyampaian pemaparan materi maupun penyampaian kata-kata yang tidak tepat ataupun kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.